kalau memang pakan itu kan bisa diracik. Iya. Sebenarnya kan itu buat efisien. Itu pakan lu racik pakai apa aja? Kalau gue sih kan ya standar, kalau gue kan kalau orang-orang sekarang koki tuh groomer tuh biasanya tuh istilahnya puding. Puding. Nah, puding tuh biasa tuh campurannya kan ada telur, ada vitamin-vitamin, ada susu, itu biasanya dicampur, diaduk, biasa gitu. Kalau groomer-groomer sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Kalau gue sih ikan cepat besar ya rajin overflow sehari 10%. Sehari 10%? 10 sampai 20%. Setiap hari? Makan juga harus dipus ya 8 sampai 10 kali, 12 kali. Gitu sih. Iya. Boncos juga coy. Listrik. Boncos, listrik boncos. Kan air tuang terus. Nah, gue mau bikin, kan temen gue bikinnya nyeleneh ya, jadi bikinnya line sukapon. Asik. Anjing. Gitu, ada aja iya. Makanya di Facebook mah rame, sukapon siapa sih? Pak Is sama Karel gitu. Pertama Karel emang ngebreed. Nah, kalau Karel ngebreed iseng juara. Makanya di collabsnya sama gue punya dia kan punya potensi, akhirnya gue ajak kerja sama dia. Ayo lah mau gue ya, ayo. Dia kalau dia kan cuma iseng. Yaudah yuk. Gue ngebreed, dia ngebreed. Ntar temunya di kolam mertua gue gabungin gitu. Tapi berarti lo punya tim sendiri? Untuk saat ini gue sama dia sama Denny bertiga. Satu lagi Denny itu orang Cirebon. Cirebon? Masing-masing tapi punya spesialis sendiri, misalnya nih Seller rancu. si Denny. Kalau Denny seller, Swanden Denny itu ada IG-nya, pasti lu pernah lihat. Tapi kalau groomer lu sendiri? Gua. Nah, jadi kita pengen bahas ini cara grooming. Tapi gue sih pengen tahu dulu, lu ini sebenarnya main koki dari kapan sih? Gua sih pemain baru paling dari 2018 lah, kenal kontes di 2019 paling kayaknya. Apa 2018 akhir gitu. Dulu awal lu main koki ke siapa? Oh, pertama kali gua main koki tuh dari si Niko. Tim Filosofi Koki Jogja. Si Niko Baihaki. Yang kemarin Ketua Pelaksana. Ketua Pelaksana? Nah, gue main dari koki, dari kenalnya dari dia di awal. Dari dia, terus main dikenalin lagi di grup, teman-teman akhirnya belajar bareng. Ikan apa sih dulu awalnya lu belajar? Rancu itu dia. Rancu? Rancu. Gua belajar ikan dari rancu awal. Gede tapi modal awal lu main? Ya standar pada umumnya main ikan. Berapa lu awal main koki? Ya kan kalau beli bahan so quality kan startnya kan 750.000 sampai 1 jutaan, sampai 2 juta, macam-macam, beda-beda. Itu juga size-nya masih under 10 ya? Under 10 paling size 9, size 10 biasanya. Maksimal 12 lah biasa kalau orang beli bahan. Kalau ikan udah beli gede kan mahal. Tapi lu teknik grooming lu belajar dari siapa dulu? Macam-macam dari teman-teman yang lain, dari Niko, dari RGF, Empo, dari Tommy dan lain-lain masih banyak. Gue belajar rumah koki, belajar semua Sandi. Tapi tergolong cepet lu bisa belajar grooming. Ya pelan-pelan sih sebenarnya, bukannya cepet, karena tiap hari kita ngeliat ini kan jadi tahu, oh ini kayak gini nih. Dan gue selalu belajarnya tuh kalau gue biasanya bikin before after, beli ikan ini gue videoin saat ini di tank display. Next 3 bulan atau 2 bulan gue videoin di tank display itu lagi. Biasanya gue bikin after before. Tapi harga paling gede pernah lo jual itu berapa sih harga ikan lu pernah laku? 10 lah paling. 10 kurang lebih 10 gitu. Kalau menurut gua paling gede itu kan biayanya sih di pakan ya. Pakan bener. Bisa gua bilang sih kalau mungkin ya perawatannya efisien sih kalau memang fasilitasnya memadai. Bener. Cuman memang ya modal awalnya memang gede banget. Lo aja bikin palut ini berapa habis nih? Kurang lebih 15. 15 juta. Kurang lebih. Tergantung tukang. Buat palut aja nih ya udah habis 15 juta, tapi sih efisien, lo nggak nguras tenaga sih. Iya. Gitu. Karena filterisasinya bagus. Ya. Nah. Terus yang terakhir itu kan pakan. Iya, pakan. Pakan aja sebenarnya efektifnya koki ini sehari berapa kali lo ngasih pakan? Orang-orang tuh biasanya tuh kalau saya tuh biasanya ya 6 kali lah minimal. 6 kali. Kecuali kalau nggak kepegang 3 kali gitu.
Karena kalau ini kan belum pakai food timer, jadi seketemunya aja. Biasanya sih ya minimal 5 sampai 12 kali pun ada, tergantung kebutuhan. Kalau emang mau niat push ya di atas 6 kali. Boncos nggak sih makannya? Ya begitu kalau main koki. harus berani makan, kalau enggak kan kurus sih kan. Ngabisin berapa tuh buat pakan dalam sebulan? Kalau buat lu groomer doang ya. Pengen tahu karena ikan otomatis di groomer kan pakan pasti push. Tergantung ikan sih, jumlah ikan biasa kan. Kalau gua kan biasa beli per 3 kilo sebulan habis kadang gitu. 3 kilo aja lu ngabisin berapa duit tuh? Kalau untuk saat ini kan gue pakai pelet Mizuho sekitar 380-an lah, 370-an kurang lebih. 3 kilo? 3 kilo Mizuho. Kadang campur saki, kari yang growth. Tapi lu bikin pakan sendiri juga? Itu paling kalau buat iseng-iseng aja sih sebenarnya. Kalau lagi rajin tuh baru bikin iseng, nyoba-nyoba nyari Tapi racikan. kan aman ya racikannya? Sejauh ini sih aman. Itu buktinya ikan sempet champion, juara. Iya nggak juga kan sebelumnya kan pernah itu sebenarnya tuh ikan tuh sebenarnya pernah di groom juga sama RGF sebelum di awal, terus dibawa ke sini diterusin lagi gitu. Kalau ikan nih, kalau memang pakan itu kan bisa diracik. Iya. Sebenarnya kan itu buat efisien. Itu pakan lu racik pakai apa aja? Kalau gue sih kan ya standar, kalau gue kan kalau orang-orang sekarang koki tuh groomer tuh biasanya tuh istilahnya puding. Puding. Nah, puding tuh biasa tuh campurannya kan ada telur, ada vitamin, ada susu, itu biasanya dicampur, diaduk, biasa gitu. Kalau groomer sekarang tuh banyak yang kayak gitu. Ada yang pakai susu peternak, ada yang pakai susu anak-anak, dan lain-lainnya. Susu kambing. Tapi yang bagusnya itu menurut lo itu campuran sih. Campurannya itu biasa lo pakai apa aja kalau yang bagus yang menurut lo? Kalau vitamin kan biasa kalau untuk naikin warna kan ada astaktin, ada spirulina, ada vitamin. Kalau untuk kalsium ada kalsium, ada vitamin kalsium tuh, ada B kompleks. Nah tergantung orangnya, makanya tergantung kebutuhan juga gitu. Kita ngelihat juga dari ikannya juga. Beda-beda sih orang, setiap grooming yang racikannya beda-beda. Ada yang nggak pakai gituan tapi tetap bagus karena dari peletnya, mungkin ada yang pelet coatingan, ada pelet yang udah jadi tetap dipakai tapi sehari 10 kali 12 kali, ada kayak gitu. Beda-beda setiap orang. Kalau supaya ikan itu cepat besar ada nggak sih tips dari lo? Kalau gue sih ikan cepat besar ya rajin overflow sehari 10%. Sehari 10%? 10 sampai 20%. Setiap hari? Makan juga harus dipush ya 8 sampai 10 kali, 12 kali. Gitu sih. Iya. Boncos juga coy. Listrik. Listrik boncos. Kan air tuang terus. Nah oke. Ini lo dulu awal mula main koki itu media lo pakai apa aja sih? Kalau media sih biasa sih, kalau gua kan kalau di chamber 1 tuh kan ada 4 chamber biasa ya, ada 5, ada 4. Kalau gua 4 nih. Biasa 1 tuh inian apa namanya? Jab mat. Kalau versi murahnya orang biasa jaring nelayan atau ya kan. Biasa matala jaring nelayan. Kalau gua ini campur matala sama jaring nelayan, atas pakai jab mat. Kedua tuh gua paling ini batu gombong. Biasanya tuh sama laparok campur. Ketiga full CB. Keempatnya baru UV sama mesin. Itu aja sih. Sama oyster. Oh iya, buat ngatur pH ya kan. Karena gua di luar ini. Kalau buat groomer baru itu bagusnya itu gimana sih? Miaranya. Miaranya. Kalau bisa sih enak sih. Ya biasa kan groomer baru kan karena ini biasanya dia di akuarium kadang kan ya. Kalau menurut gua sih ya nggak masalah asal populasinya dikurangin, jangan sampai penuh. Biasa kan orang miara baru tuh kan ukuran 1 meter. Jarang Ya. orang miara 2 meter, Benar. pasti 1 meter. Paling isinya paling baby 5 ekor, 7 ekor kan. Kadang orang tumpuk malah. Numpuk malah, itu dia ikan nggak berkembang jadinya. Sebenarnya itu sih. Tapi lu pernah ngambil ikan di tempat orang biasa gitu, maksudnya bukan memang groomer lah atau bukan mungkin pemain kontes. Lu ngambil ikannya juara. Belum Belum. saat ini belum.
Tapi menurut lu banyak nggak sih sebenarnya ikan bagus di mereka? Ya ada aja, kalau namanya ikan kan kita gedein kan kadang kecilnya jelek, gedenya bagus. Otomatis di mereka itu harga sebenarnya lebih murah kan? Iya bener, lebih Jauh. murah. Heeh. Kadang Kadang mungkin orang yang udah memang ya top, ya pasti harga ikannya lumayan. Lumayan mahal. Tapi memang ikannya bagus. bagus. Gitu. Itu mah hoki, faktor hoki, kalau dapat jelek terus bagus, jual mahal. Biasanya hoki. Tapi biaya lu selama main koki itu paling gede di apa? Pakan, Pakan. pasti pakan. Tapi balik selalu. Alhamdulillah sih. Ya di awal-awal kan boncos pasti namanya belajar. Jangan ngarepin balik ya, kita kan karena seneng miara ikan koki aslinya hobis kan, ya udah ngeliat ikan enak, yang penting ikan sehat ya kan. Di awal kan begitu, lama-lama ada kontes, belajar main kontes. Sempet mati juga. Sempat mati satu kolam pernah. Mati satu kolam. Satu kolam yang belakang tuh pernah mati. Mati karena apa? Insang atau karena filter kotor lah, entah air hujan langsung, kan ngaruh kadang. Apalagi musim hujan kayak gini kan, cuaca dingin kan, biasa tuh ikan tuh banyak yang sakit Lu biasanya. kalau di sini air sumur atau air pump sih? Air sumur. Air sumur. Air sumur. Emang kalau hujan nggak ngaruh? Sekarang sih udah enggak, alhamdulillah enggak. Bagus-bagus aja sekarang. Karena dulu nggak tahu treatment kali ya, dulu bagaimana cara nguras dulu awal-awal main ikan. Sekarang alhamdulillah sih udah jarang yang sakit maksudnya. Yang penting Tapi kita perhatiin ikan. Awal lu main itu lu mikirin nggak sih air gitu? Di awal mah enggak, yang penting kan air bening. Kalau ternyata air bening tuh nggak selalu bagus. Tapi akhirnya lu pakai filter. Filter semua, kolam depan, kolam belakang, akuarium paling buat karantina aja lah, biasanya gitu. Nah, kita juga pengen tahu nih pentingnya karantina ya. Itu supaya orang baru yang beli ikan itu biar nggak mati. Iya, biasanya tuh kan kaget. Adaptasi air, entah ikannya sakit, bau kutu atau bau jamur dalam tubuhnya kan kita nggak tahu. Bagusnya itu kan kalau baru nyampe gitu dari pengiriman diapain sih? Kalau gue biasanya tuh ikan baru sampai gue taruh tank tadi tuh yang 100 1 meter. Gue isi heater, air udah endapan sehari biasanya. Gue kasih garam atau dimilin aja udah, atau El Bayu lah gitu. Tergantung orang, beda-beda orang soalnya biasa kalau karantina. Kalau gue biasanya buat ngilangin kutu-kutu gitu ya dimilin, pakai dimilin. Dimilin itu diapain? Bubuk, bukan dibubuk, putih. Takarannya ada takarannya sebenarnya sih. Karena gue kira-kira ya pas lah, jangan sampai kebanyakan, ntar ikannya mati. Biasa heater, air baru dikasih dimilin atau El Bayu, beda-beda orang kadang karantina tuh macem-macem. Ada yang pakai PK lah, beda-beda makanya. Kalau gue paling dimilin lah, buat ngilangin kutu-kutu aja lah. Tapi lu ikan grooming. Lo kan groomer nih. Iya. Otomatis lo kan kebanyakan ikan pasti ngambil. Ngambil. Nah, ketika lo ngambil ikan beli, itu ikan lo beli semua ikan berpotensi atau random aja? Untuk saat ini mulai potensi. Dulu di awal karena suka dari warna, entah gaya rendangnya. Kan kadang ikan, ada yang lucu nih, palanya gembul. Walaupun nggak rapi kan, karena hobis kan kita beli juga. Lucu, menjadi lucunya itu kadang. Jadi tetap, ya gue pelihara aja. Gue masih ngelihat ikan potensi sama lucu sama bagus sih padahal kalau beli ikan gitu. Menurut lo nih selaku groomer, ikan beli jadi semua, lo amparin lah dalam satu kolam, mungkin 10 atau 15 ekor, itu bisa kira-kira itu ikan itu bisa SQ semua nggak sih? Ya enggak juga lah kalau SQ semua mah. Kan lo beli bahan jadi potensi. Iya, tapi ntar Yang otomatis yang udah lo pilih bukan memang random hasil lo breed. Iya. Kalau hasil lo breed itu otomatis ikan kan masih random. Iya. Ada yang SQ, ada yang nggak SQ nih, pasti kan. Ya diamparin ya pasti dong keluar yang nggak SQ. Tapi ketika lo beli nih ikan, lo beli SQ semua, iya bahan SQ semua nih bahan. Udah rapi semua, itu dalam satu kolam, lo grooming sama. Itu ada kemungkinan ikan jadi semua atau nggak bakal jadi semua. ya setengah-setengah lah. Kenapa Kadang bisa film gitu? ikan kecil bagus kita beli, gedenya, wah ternyata begini nih. Wah ternyata begini nih. Kan ada aja kayak gitu. Kalau gua, orang kalau
ada juga kan orang yang emang bener-bener jago grooming, lebih jago dari gue pasti banyak. Ada misalnya gimana caranya ekor bisa rapi banget kan gitu. Walaupun kita ngeliat bahannya rapi, pas kecilnya rapi, gedenya tentunya entah nunggu tulang kan beda-beda. Entah badannya berubah. Nah tapi kan itu secara grooming, apalagi dalam satu kolam katakanlah Iya. di Palut ini, lu taruh beli lu udah SQ semua 15, ya kan otomatis itu kan udah pilihan semua dong. Iya. Lo pasti grooming nggak mungkin beda ini dalam satu kolam ya udah pasti sama Bagus, semua ya. ya kan. Nah itu bisa jadi gagal juga. Apa sih ada gagal? Pasti. Namanya ikan kan makhluk hidup, nggak selalunya bagus juga. Kita ya kayak orang aja dikasih makan, ada yang ternyata kecilnya bagus makannya gemuk, tote gedenya kurus kan gitu. Biasanya sih faktor apa sih? Karena kan itu dalam satu kolam ya udah pada Bagus-bagus. makan mau air mau apa sama. Genetik misalnya kan, gua ngambil di satu breeder, ngambil 2 di breeder, 3 breeder kan beda-beda. Walaupun kelihatannya bagus, ternyata genetiknya beda kan, gedenya juga beda biasanya. Faktor genetik ngaruh, faktor air yang ngaruh, makanan ngaruh. Walaupun dalam satu palut nih, kadang kan ikan ada yang malas makan juga pasti. Males makan. Malas makan karena entah airnya, dia biasa, misalnya di breeder ini biasa air bersih, di tempat ini treatmentnya beda. Jadi kita harus sesuaiin adaptasi dulu di akuarium ini, di tank ini. Kadang gue gitu. Diadaptasi itu diapain biasanya? Ya udah digabungin aja gitu biasa. Ntar makan, kita liatin. Kadang ikan tuh ada yang malas makan, entah nggak sehat. Jadi kita karantina lagi. Ada yang kayak gitu, beda-beda. Mungkin dari pelet ngaruh. Biasa pakai pelet ini. Kan kalau di awal gitu pasti kalau misalnya grooming. Oh, oke. Jadi lo misalnya kadang udah satu kolam kayak begini, kalau ada ikan ya mungkin menurut lo itu gelagatnya agak Aneh, beda, agak langsung gua aneh. karantina pasti. Lo pindah lagi, Pindah. di karantina ulang. Takutnya sakit. Biasa gitu. Tapi penyakit koki ini yang bisa nularin apa sih? Ya kutu. Kutu, Kutu nularin. dari kutu Kalau pasti mungkin nularin. cupang itu ada signas kan? Signas Dia itu juga kan ada, nularin dia di juga sekolah. ada signas. Signas? Ikan biasa tuh signas kan karena pencernaannya kurang bagus juga sih menurut gua. Itu lo kalian pakai apa tuh? Biar pencernaan bagus. Oh kalau ikan udah sisi nanas sih susah nyembuhinnya, kalau gua biasanya susah. Tapi kalau ikan kurang pencernaan kurang bagus, ganti air aja nggak apa-apa. 30%, 50% juga ntar dia keluar sendiri. Tapi lu pernah ngalamin gitu nggak sih? Nular atau kolam? Kena? Dulu ya pernah di kolam belakang tuh. Satu kolam. Satu kolam? Banyak yang mati insang lah karena musim kali ya. Akhirnya itu lu apain? Ya udah mati, di karantina mati, ya udah. Bersihin kolam total, kasih PK. Nah, jadi kalau ikan mati itu lo angkut semua, habis itu lo buang semua itu. Iya, kalau udah mati ya mau gimana? Kubur udah, buang. Tapi kolam lo bersihin lagi nggak? Bersihin, kuras total, filter semua bersihin. Kalau udah ada, kayak dulu kan gue pernah satu kolam mati, gue angkat semua, gue bersih total, filter, kolam, sikat-sikatin, bersih. Biasa gue endepin dulu PK, buang, bersihin, biar bening ya kan. Tapi kalau nggak, dia masih sisa Restar penyakit ulang dah. kadang ya. Hah? Kalau nggak masih sisa penyakit Iya, ya. makanya harus direstar ulang benar-benar. Kadang pemain baru memang itu kan banyak yang nggak tahu ikan ada mati, kadang apalagi kayak memang penyakit nular. benar. Itu nempel, mereka itu Nempel nggak tahu bakterinya. bersihinnya. Kalau gue Dan biasa ikan ya udah dibuang yang mati, diisi ikan baru, bisa mati lagi. mati ikan lagi, buang kuras total, sikatin. Baru. Karena Kalau gue gue udah pernah ngalamin kayak udah gitu. pernah. Satu kolam mati semua. Berapa habis tuh? Cukup banyak ya. Banyak dah. Kalau duitin lo habis duit berapa nih kira-kira tuh pas mati? Ya goceng lebih pokoknya. 5 juta lebih lah pokoknya. Ya Iya, kalau iya. beli bahan aja dulu 700.000 satu kolam tuh bisa mati lebih dari 10 ekor ya kan. Udah jelas berapa. Lumayan tuh. Satu kolam. Memang filterisasi ngaruh banget sih bener. Ngaruh banget. Filter, air itu ngaruh banget. Ikan cepet gede apa enggaknya. Jadi air sebenarnya bagus kayak apa? Ya, Kalau lu sebagai groomer, kalau gua ya karena gua pakai air sumur bagus. Belum, ya ada yang orang pakai air pump juga bagus kan, kita nggak tahu juga karena di sini kan air sumur dan kebetulan di Depok emang airnya bagus sih. Buat miara hewan tuh bagus. kalau filter, fungsinya filter buat apa sih menurut lu? Menurut gue filter penyaringan lah, kan ada bakteri jahat, bakteri bagus juga kan kalau di filternya itu. Makanya kan gue biasa nih kali 2 minggu sekali atau seminggu sekali kalau rajin tuh filter gue buka kerannya biar kotoran bawahnya kebuang.
kan biasa ngendep di bawah kan. Nah kita buang aja kerannya kita. Lu pakai filter apaan nih? Apanya? Filter biasa, normal. Normal filter kayak Ada orang pakai filter yang media dipakai ember, Oh, 5 kilo, terus isinya ada karang jahe, apalah segala kalau macam. gua kan ini filternya di belakang nggak kelihatan, jadi isinya ya ada CB, ada lavarok, ada batu apung, ada jetmet, gitu. Jadi yang pentingnya itu sebenarnya sih media fasilitas. Membuat Betul, kalau kita- emang pengen ikan gede, fasilitasnya ngaruh banget. Kalau di akuarium untuk gede sih, ya belum pernah nyoba sih gua, kayaknya susah juga. Ikan sampai size 18 kan susah. Kalau di akuarium kan. paling gede lu pernah ngerawat ikan sampai mana? Size berapa senti? Size 23 apa kalau nggak salah. Super jumbo. Super jumbo 23 apa 25 gitu. Udah mati sih. Anjir. Oranda black, Oranda black. Oh, Oranda black. Oranda black. 25 apa 23 apa 25 gitu. Mati udah. Tuh, jadi kan juga bisa salah penanganan sih bisa ambiar. Iya. Apalagi buat kalian para groomer ya. Itu kebiasaan orang kadang apalagi pemain baru kalau ada ikan mati ya kalian kenali dulu lah penyakitnya itu tahu. Penyakit apa itu yang kira-kira itu menular. Karena memang kalau satu mati kadang airnya itu bisa tercemar bahkan dia ini nempel sebenarnya. Nempel di tembok-tembok. Ya, kalau nggak dibersihin bener, kalian masuk ikan baru, bakal mati lagi. Mau kalian isi air bagus juga, kalau memang belum bersih ya, bakal mati. Gitu. Jadi kalau lu kadang ada aja orang datang ke sini buat belajar gitu. Ada sih yang ngechat gitu, oh mau nanya-nanya dong, sama mau ngeliat, kadang mau ngeliat bikin palut, entah mau nanya-nanya peletnya apa, makanannya apa, biasa gitu. Ya saya kasih tahu aja, kalau saya kan biasanya pelet ya Saki sama Mizuho, udah gitu sehari berapa kali kasih tahu aja udah, terus air selalu ganti Lu sehari. kadang nggak dikasih tahu. Kan pelet dulu, berarti kan keluar kukus biasa lah. Tapi kan ada ekstra, kadang orang vitamin pelet gitu, memang pelet gitu juga bagus. Bagus, pelet Kalau namanya tanpa pelet. vitamin, tapi kan memang setahu gue itu kan rata-rata groomer itu pasti mereka punya racikan. Iya sih, kadang ya beda-beda lah. Racikan tiap orang beda-beda, ada yang pelet doang toh, misalnya Saki growth udah full ada kayak gitu. Beda-beda makanya. Kalau gue sih racikan buat vitamin aja ya kan. Seminggu sekali lah kasih. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Tapi kan kalau lo kan gawe juga ya. Gawe kerja gua. Kalau lo tinggal ikan Ya makannya gimana? makan pokoknya gue pagi kasih yang banyak, sore banyak, siang ada yang ngasih, jam 2 ada yang ngasih, kadang orang tua gue. Kalau Tapi lupa udah ya tahu. lupa, kadang kasih food timer gitu. Jadi kalau memang lo gawe itu orang rumah. Yang bantuin. Oke, thank you nih bro, kita udah Oke. dikasih lihat ikannya nih. Kita udah juga lihat ikan yang jumbo champion kemarin di KMKI. Jadi kalian buat mau yang belajar groomer atau mau nyari bahanan mungkin buat SQ itu bisa langsung ke Pak Ais. Nanti nomornya gua taruh di deskripsi. Oke. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Baik. Sip. Oke, thank you bro. Thank you.